Ruang Dewa Bela Diri, bab 981 sampai dengan 985. Bab 981 Rahasia Lantai 6. Ini adalah berita yang bisa mengguncang seluruh kawasan Laut Yunsing. Berbeda dengan Ye Xiwen, si Kong Hao, yang juga berasal dari kekuatan besar di Laut Yunsing, sangat mengetahui pengaruh klan buaya beracun tanpa bayangan di Laut Yunsing. Dan mengingat status Pangeran Buaya di dalam klan buaya racun bayangan, meskipun dia dan Pangeran Buaya tidak akur, dia tidak pernah mempertimbangkan untuk membunuh Pangeran Buaya. Demikian pula, meskipun Pangeran Buaya sangat marah karena telah membantu Ye Xiwen mencuri pedang iblis, dia sebenarnya tidak membunuhnya. Meskipun mereka menikmati kemudahan yang dibawa oleh kekuatan besar, mereka juga terikat oleh berbagai aturan dan peraturan, dan memiliki banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Meskipun sifatnya tirani dan mendominasi, Pangeran Buaya tidak akan sembarangan melanggar aturan di sini. Aturan-aturan ini melindungi orang lain, tetapi juga melindunginya. Kecuali benar-benar diperlukan, tidak ada faksi yang akan dengan mudah mengganggu keseimbangan ini. Namun, jelas bahwa semua orang salah, meskipun mereka akan mematuhi aturan-aturan ini. Bagi Ye Xiwen, seorang pendatang, semua aturan tidak berarti apa-apa. Karena dia tidak mendapat manfaat dari aturan ini, tentu saja tidak ada alasan baginya untuk mempertahankan tatanan dan aturan ini. Dan yang terpenting, pria di depannya adalah seseorang yang berani menusuk Yao. Siapa Yao? Jika Yao menghalangi jalannya, dia berani menusuk Yao. Keberaniannya merebut pisau dari mulut harimau dan mencurinya dari anak buah Pangeran Buaya sungguh luar biasa. Namun dia tetap tidak menyangka bahwa Pangeran Buaya benar-benar akan terbunuh. Yang lebih sulit dipercaya lagi baginya adalah bahwa Pangeran Buaya yang perkasa itu bukanlah tandingan Ye Xiwen dan malah dibunuh oleh Ye Xiwen. Seberapa kuatkah Ye Xiwen sekarang? Memikirkannya saja sudah membuat orang terkejut. Senyum getir terlintas di bibir si Kong Hao. Para jenius ini semuanya lebih mengerikan dari yang sebelumnya. Awalnya dia mengira dirinya sudah cukup hebat. Tetapi dibandingkan dengan Pangeran Buaya, masih ada jurang yang besar. Namun, dibandingkan dengan Ye Xiwen, Pangeran Buaya bukanlah apa-apa. Saudara Ye memang sangat hebat. Aku mengagumimu, kata si Kong Hao sambil menangkupkan kedua tangannya. Namun, klan buaya beracun tanpa bayangan pasti tidak akan membiarkan ini begitu saja. Saudara Ye, sebaiknya kau bersiap-siap dulu. Ada satu pertanyaan yang selalu ingin saya tanyakan. Mengapa kalian semua tetap berada di lantai 6? Bukankah kalian semua pergi ke lantai 7? Tanya Ye Xiwen. Meskipun tingkat ke-6 tampaknya menawarkan banyak manfaat, dan pasti ada banyak pertemuan yang menguntungkan di dunia kuno ini. Pada kenyataannya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan tingkat ke-7. Jika seseorang dapat menaklukkan menara penekan iblis ini, maka semua manfaat ini akan dengan sendirinya menjadi miliknya. Dibandingkan dengan itu, tingkat ke-6 hanyalah setetes air di lautan. Namun, ia menyadari bahwa Pangeran Buaya, si Kong Hao, dan yang lainnya masih berlama-lama di lantai 6 dan belum pergi ke lantai 7. Hal ini membuatnya agak bingung. Sayangnya, Saudara Ye, kau tidak menyadari hal ini, kata si Kong Hao sambil tersenyum masam. Bukannya kami tidak ingin pergi ke tingkat ke-7, tetapi kami memang tidak bisa sampai ke sana. Di pintu masuk antara tingkat ke-6 dan ke-7, terdapat seekor binatang buas iblis yang telah tertidur selama bertahun-tahun. Mungkin sudah berada di alam aspek Dharma. Tidak ada yang berani mengganggunya. Ye Xiwen tersentak. Jika memang begitu, bukankah semua orang akan kesulitan untuk melewatinya? Perbedaan antara alam transenden dan alam aspek Dharma bagaikan langit dan bumi. Bahkan jika dia mencapai tingkat ke-6 alam transenden sekarang, dia tetap tidak akan mampu menandingi binatang iblis dari alam aspek Dharma. Selain itu, mereka mungkin adalah monster yang bertahan hidup bertahun-tahun yang lalu. Di zaman kuno, lingkungan jauh lebih keras daripada sekarang, dan monster yang mampu bertahan hidup di era itu jauh lebih kuat daripada sekarang. Sama seperti garis keturunan buaya raksasa purba dalam kisah Pangeran Buaya, yang merupakan binatang buas tak tertandingi yang berkeliaran bebas selama masa pemerintahan Putri Kekaisaran.
Binatang buas yang selamat dari zaman kuno itu jelas lebih kuat daripada monster-monster masa kini. Mereka adalah penguasa di antara monster-monster dengan level yang sama. Tidak heran jika para elit yang sombong dan angkuh ini tidak berani menerobos, apalagi membangunkan monster ini. Bahkan mereka, sebagai makhluk iblis di alam aspek Dharma, harus bersembunyi. Sekarang, semua kekuatan besar telah mengirim surat kepada para petinggi mereka. Saya khawatir tidak akan lama lagi sejumlah besar ahli alam aspek Dharma dari kekuatan besar akan tiba. Sejauh yang saya tahu, klan buaya racun bayangan juga akan mengirim beberapa ahli alam aspek Dharma kuno. Si Kong Hao tidak mengatakan apapun, tetapi Ye Xiwen sudah mengerti maksudnya. Sebaiknya kau pergi sekarang sebelum para ahli dari klan buaya beracun tanpa bayangan tiba. Jika tidak, jika mereka mengepungmu, itu akan menjadi akhirmu. Alam transenden dan alam aspek Dharma adalah konsep yang sepenuhnya berbeda. Setiap ahli alam aspek Dharma, bahkan yang belum memadatkan domainnya sendiri, dapat dengan mudah mengalahkan sekitar selusin ahli alam aspek Dharma setengah langkah. Jika mereka telah memadatkan domain mereka sendiri, maka tidak peduli berapa banyak yang datang, mereka semua akan mati. Keberadaan suatu bidang atau tidak, sangatlah berpengaruh. Ye Xiwen berpikir sejenak, mempertimbangkan apakah akan pergi atau tinggal. Jika dia tinggal, bahayanya jelas, dia bisa disergap oleh ahli alam aspek Dharma dari klan buaya racun bayangan kapan saja. Tetapi jika dia tidak tinggal, menara penekan iblis akan berada di luar jangkauannya. Ye Xiwen, kau jelas bukan tandingan para ahli di alam aspek Dharma saat ini. Suara Ye Mo terdengar, karena mereka memiliki domain. Dan dalam aspek ini, mereka dapat sepenuhnya menekanmu dengan kekuatan mereka yang luar biasa. Itu bukan domain semu milik Krokodile Hong atau Krokodile Prince, tetapi domain sejati. Dan tanpa domain, kau tidak punya cara untuk benar-benar melawan mereka. Ye Xiwen mengangguk. Dia memahami poin ini dengan baik. Itulah sebabnya dia ragu-ragu. Namun, jika kau bisa memadatkan domain semu milikmu sendiri dalam waktu ini, maka kau masih punya kesempatan untuk bertarung. Kata Ye Mo, satu-satunya yang bisa melawan domain adalah domain itu sendiri, bahkan domain semu. Jika kau bisa memadatkan domain semu, dan dengan kecepatan sayap angin dan petirmu, kau setidaknya bisa lolos dari tangan ahli alam aspek Dharma. Jika benar-benar sampai pada perebutan kendali menara penekan iblis, kau mungkin masih punya kesempatan untuk bertarung. Ye Xiwen berpikir sejenak dan dengan tenang menganalisis perkataan Ye Mo. Jika dia tetap tinggal, bahayanya jelas, dan dia bisa kehilangan nyawanya kapan saja. Tetapi seperti pepatah, keberuntungan berpihak pada orang yang berani, dan Anda tidak bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau. Ye Xiwen segera mengambil keputusan dan berkata, saya mengerti. Bagaimanapun, terima kasih atas pengingatnya. Saya pasti akan membalas budi Anda jika ada kesempatan di masa mendatang. Bagi si Kong Hao, berita ini mungkin tidak penting. Tetapi bagi Ye Xiwen, ini bisa menjadi kesalahan fatal. Jika dia tidak mengetahuinya, dia mungkin akan berakhir dalam situasi yang mengerikan. Bukan apa-apa, hanya bantuan kecil. Di antara anggota klan saya, jarang sekali menemukan seorang jenius seperti Kakak Ye. Kata si Kong Hao. Karena mereka berdua adalah anggota baru, mereka langsung merasa jauh lebih dekat. Sekarang setelah burung api diambil oleh si Kong Hao, Ye Xiwen tidak berniat untuk tinggal lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia saat ini sedang sibuk memikirkan cara memadatkan domain semuanya sendiri dan tidak ingin berlama-lama bahkan sedetik pun. Dia segera berpamitan, melintasi langit, dan menghilang ke angkasa. Melihat sosok Ye Xiwen yang menghilang, si Kong Hao menghela napas dan berkata, mulai sekarang, wilayah Laut Yunsing akan dilanda kekacauan. Untungnya, sosok yang tak tertandingi seperti itu berasal dari klan saya. Jika tidak, klan-klan di wilayah Laut Yunsing saya mungkin harus hidup di bawah bayang-bayangnya selama ribuan tahun. Tuan muda, haruskah kita menyelidiki latar belakangnya? Pada saat itu, seorang guru di belakangnya angkat bicara. Tidak. Makhluk seperti itu bukanlah makhluk biasa. Jika dia mengetahuinya, itu akan merugikan kita. Selama kita bersahabat dengannya,
Dia tidak akan menyakiti kita. Dan itu sudah cukup. Siapa tahu, dia bahkan mungkin menjadi sekutu kita suatu hari nanti. Si Kong Hao dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, sungguh lelucon. Di matanya, Ye Xiwen telah menjadi iblis yang tak tertandingi, kejam dan berani. Dia bahkan berani membunuh Pangeran Buaya tanpa ragu-ragu. Apa yang tidak akan berani dia lakukan? Jika dia membuatnya marah, dia mungkin akan menanggung akibatnya. Orang-orang seperti itu hanya bisa berteman, bukan bermusuhan. Pada saat itu, ia teringat pernyataan Pei Xingchen sebelumnya dan tanpa sadar memuji kecerdasannya. Terlepas dari apakah Pei Xingchen sedang berakting atau tidak, setidaknya ia telah berhasil memenangkan hati ahli yang tidak dikenal ini. Sama seperti Jian Wushuang, dia tiba-tiba muncul, dan tidak ada yang tahu identitasnya atau faksi mana yang dia ikuti, tetapi dia terkenal sulit untuk dihadapi. Dia bahkan memiliki dugaan samar dalam benaknya bahwa Ye Xiwen mungkin berasal dari benua kuno yang terpencil, dan mungkin merupakan murid dari beberapa raksasa di benua kuno yang terpencil. Di lubuk hati semua klan di lautan tak berujung, benua liar kuno adalah fondasi mereka, basis utama mereka, dan tempat sebagian besar ahli terbaik mereka berkumpul. Meskipun mereka mungkin belum pernah mengunjungi benua kuno yang terpencil itu sepanjang hidup mereka, hal ini tidak mengurangi status sakralnya di hati mereka. Jika benda ini benar-benar berasal dari benua kuno yang terpencil, maka ini sungguh menarik. Bisik si Kong Hao pelan. Ye Xiwen tidak tahu bagaimana si Kong Hao bisa menebak identitasnya, dan dia juga tidak peduli. Saat ini, dia sudah muncul di pintu masuk antara lantai 6 dan 7. Tingkat ke-6. Meskipun menyerupai gurun kuno yang dihuni oleh binatang buas purba yang sangat kuat, tidak padat, tidak seperti tingkat lainnya di mana iblis dapat terlihat hampir kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, Ye Xiwen hanya menghabiskan 1 jam terbang ke pintu masuk antara tingkat ke-6 dan ke-7. Bab 982 Pengasingan. Wilayah kekuasaan. Seperti yang dikatakan si Kong Hao, di pintu masuk lantai 6 terbentang deretan pegunungan besar yang panjangnya beberapa ribu meter. Meskipun hanya deretan pegunungan, Ye Xiwen dapat merasakan vitalitas di dalamnya. Seluruh deretan pegunungan itu bahkan naik dan turun mengikuti irama pernapasan. Ye Xiwen hampir seketika menyimpulkan bahwa ada raksasa mengerikan yang terbaring di sana, tampaknya tertidur. Tidak diketahui berapa tahun ia telah tertidur. Itulah sebabnya tubuhnya tertutup debu, perlahan membentuk deretan pegunungan yang begitu megah. Hanya dengan melihat tubuh yang sangat besar itu saja sudah membuat bulu kuduk Ye Xiwen berdiri. Meskipun ukuran yang lebih besar tidak selalu berarti lebih kuat, indera ilahi Ye Xiwen hancur berkeping-keping oleh aura pelindung tak terlihat begitu mendekat. Binatang buas ini memancarkan aura yang menakutkan dan mengerikan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Tidak heran jika Pangeran Buaya, Pangeran Racun, dan Pangeran Api tidak berani mendekatinya. Mereka bahkan tidak berani membangunkan binatang buas yang ganas ini, apalagi memaksa masuk. Ye Xiwen segera membatalkan rencananya untuk menerobos. Meskipun binatang itu mungkin tidak akan bangun bahkan jika dia melakukannya, dia akan terbunuh di tempat jika binatang itu bangun. Bagi seekor binatang di alam aspek Dharma, ini bukanlah tugas yang sulit. Setelah mempertimbangkannya, dia memutuskan untuk tidak mengambil risiko tersebut. Meskipun ia telah melakukan banyak hal yang penuh petualangan dan membuat banyak keputusan sepanjang hidupnya, ia jarang melakukan sesuatu tanpa kepastian akan keberhasilannya. Sekalipun dia memutuskan untuk tetap tinggal, dia tidak sepenuhnya tanpa kepercayaan diri atau persiapan saat menghadapi para ahli dari klan buaya racun bayangan. Lagi pula, tidak lama lagi semua orang tua di alam aspek Dharma dari berbagai ras akan tiba. Saat itu, kita akan melihat bagaimana kelanjutannya. Jika mereka bisa membunuh binatang buas ini, maka dia akan mencoba memanfaatkan kekacauan tersebut. Tetapi jika bahkan orang-orang tua di alam aspek Dharma pun tidak mampu melawannya, dia pasti akan berbalik dan pergi begitu saja. Dengan pemikiran itu, dia tidak ragu lagi dan segera meninggalkan pintu masuk ke lantai 7 dari lantai 6. Ye Xiwen memasuki hutan dan sampai di rawa. Sepasang sayap di belakangnya langsung terbentang. Dengan suara, wosh, kilat menyambar dan guntur bergemuruh di langit.
Angin kencang bertiup, dan kekuatan angin serta guntur yang tak terhitung jumlahnya menerjang keluar. Seluruh rawa itu lenyap dalam sekejap akibat kekuatan angin dan guntur. Ye Xiwen duduk bersila tepat di tengah-tengah seluruh kekuatan angin dan guntur. Dikelilingi oleh kekuatan angin dan guntur yang tak terhitung jumlahnya, tubuhnya diselimuti energi ilahi keemasan. Di belakangnya, bayangan pohon kuno tampak samar-samar, dan pohon ini menyelimuti Ye Xiwen dengan cahaya ilahi aneka warnanya. Ye Xiwen merasakan kejernihan pikiran yang tiba-tiba, seolah-olah tidak ada yang bisa menggoyahkan tekadnya atau menggerakkannya. Wosh! Sesosok berwarna merah darah melesat keluar dari tubuh Ye Xiwen. Itu adalah Ye Mo yang bergegas keluar dengan cermin asal surgawi. Di tempat ini, yang menyerupai zaman kuno, bahaya besar mengintai di mana-mana. Di rawa ini saja, terdapat banyak sekali makhluk iblis di alam transenden. Tetapi mereka baru saja dibunuh oleh sayap angin dan petir milik Ye Xiwen. Sekarang Ye Xiwen perlu mengasingkan diri untuk memahami wilayah kekuasaannya sendiri, dan dia tidak boleh diganggu sedikit pun. Saat ini, meminta bimbingan Ye Mo adalah pilihan terbaik. Ye Mo, yang membawa cermin asal surgawi, seketika berubah menjadi bayangan merah darah dan melayang ke udara. Seekor binatang terbang yang tertarik oleh fenomena aneh itu langsung disambar oleh seberkas cahaya darah, berubah menjadi awan kabut darah, dan terserap ke dalam cermin asal surgawi. Inilah keunggulan Ye Mo, karena ia memiliki kecerdasannya sendiri. Ia dapat melakukan banyak hal dengan teratur tanpa Ye Xiwen harus memberitahunya, dan ia bahkan lebih bijaksana daripada Ye Xiwen. Jika itu adalah artefak magis lain, kekuatannya mungkin melebihi Ye Xiwen saat ini, tetapi mereka tidak akan bisa secerdas Ye Mo. Ini seperti perbedaan antara komputer biasa dan komputer pintar. Melihat Ye Mo mulai melindunginya, Ye Xiwen merasa lega dan duduk bersila, berkonsentrasi untuk memahami kekuatan angin dan guntur. Memahami ranah diri sendiri adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh diri sendiri. Orang lain tidak dapat membantu Anda, karena jalur seni bela diri setiap orang berbeda, dan pemahaman setiap orang tentang Dao juga berbeda. Bahkan, suatu ranah adalah manifestasi langsung dari pemahaman masing-masing praktisi seni bela diri tentang seni bela diri dan kemauan mereka, sehingga setiap praktisi seni bela diri berbeda. Tidak ada yang bisa membantu orang lain, bahkan seseorang seperti Crocodile Hong, yang diajari langsung oleh Crocodile Prince, hanya bisa menciptakan domain pseudogravitasi hibrida yang bahkan tidak memiliki 1% pun dari kekuatan yang bisa dilepaskan Crocodile Prince. Ini adalah bidang yang benar-benar baru bagi semua orang, bidang yang harus mereka jelajahi sendiri. Bisa dibilang bahwa wawasan yang diperoleh dari generasi sebelumnya hanya dapat dianggap sebagai referensi. Secara umum, semakin dalam fondasi suatu kekuatan besar, semakin banyak wawasan seperti itu yang akan mereka tinggalkan. Dengan pengalaman yang ditinggalkan oleh para pendahulu ini, kesulitan bagi mereka secara alami berkurang banyak. Meskipun Ye Xiwen tidak memiliki kekuatan yang begitu besar untuk diandalkan, dia memiliki Ye Mo. Meskipun Ye Mo hanyalah roh senjata, dia telah mengikuti Raja Iblis selama bertahun-tahun dan cukup berpengetahuan. Dia mengetahui banyak teknik tingkat dewa. Belum lagi dia dapat dengan mudah memadatkan wilayah kekuasaannya sendiri. Bagi seorang ahli bela diri seperti dia, itu bukanlah masalah besar sama sekali. Meskipun dia sebagian besar mengetahui teknik iblis, dan semua pengalamannya berasal dari para master iblis yang memadatkan wilayah mereka, atau bahkan pengalaman legendaris seorang raja iblis yang memadatkan wilayahnya, itu tidak sama dengan situasi Ye Xiwen yang bergabung dengan klan iblis. Namun, hal ini memiliki nilai referensi yang sangat besar. Seperti pepatah mengatakan, jika Anda memahami satu metode, Anda memahami semua metode. Dengan bimbingan seorang guru seperti Ye Mo, Anda secara alami dapat melihat melampaui penampilan luar dan sampai pada esensi yang paling mendasar. Bahkan dibandingkan dengan murid-murid dari kekuatan-kekuatan besar itu, kondisi ini jauh lebih baik. Sekalipun klan atau sekte mereka memiliki leluhur yang kuat, bisakah leluhur-leluhur kuno itu selalu berada di sisi Ye Mo untuk membimbingnya? Sama sekali tidak. Meskipun begitu, Ye Xiwen sama sekali tidak berani ceroboh. Lagi pula,
Jalan yang dia tempuh adalah jalan yang harus dia ambil. Seberapapun pengalamannya, itu tidak mungkin 100% cocok untuknya. Terutama, kekuatan angin dan petir yang dia padatkan dipaksakan sebelum dia mencapai alam aspek Dharma. Kesulitan yang terlibat sungguh tak terbayangkan. Di dalam tubuhnya, kristal-kristal spiritual yang tak terhitung jumlahnya terbakar dan berubah menjadi energi spiritual, yang kemudian dicurahkan ke ruang misterius itu. Ruang misterius itu, seperti mengupas lapisan demi lapisan, menanamkan berbagai informasi yang disimpulkan ke dalam pikiran Ye Xiwen. Itu seperti superkomputer yang mampu melakukan triliunan perhitungan per detik, terus-menerus menanamkan informasi yang disimpulkan ke dalam pikiran Ye Xiwen. Pemahaman Ye Xiwen tentang bidang ini juga secara bertahap semakin mendalam. Suatu wilayah terbentuk dari penggabungan hukum-hukum yang tak terhitung jumlahnya. Setiap hukum itu seperti batu bata. Semakin banyak hukum yang dimiliki suatu domain, semakin kuat domain tersebut. Sebaliknya, semakin sedikit hukum yang dimiliki suatu domain, semakin sederhana domain tersebut. Jika seseorang dapat memahami semua hukum, maka ia bahkan dapat menciptakan kembali bumi, api, air, dan angin di dalam wilayahnya sendiri, sehingga menciptakan langit dan bumi. Pada tahap evolusi terakhir, suatu wilayah bahkan dapat menjadi kerajaan ilahi seorang dewa. Satu persatu, informasi tentang ranah tersebut sampai ke mata Ye Xiwen. Selama informasi itu dapat disimpulkan, Ye Xiwen dapat langsung memahaminya. Bahkan, Ye Xiwen dapat mengatakan bahwa banyak ahli di alam aspek Dharma mungkin tidak memiliki pemahaman yang sama dengannya tentang ranah tersebut. Jika dia memasuki alam aspek Dharma sekarang, dia akan mampu memadatkan wilayah kekuasaannya sendiri hampir seketika. Namun, hal ini bukan tanpa biaya. Hanya untuk mendapatkan beberapa informasi dasar di bidang ini saja sudah menghabiskan lebih dari 100 juta kristal spiritual. Dan ini baru yang dasar. Jika dia ingin terus menggali hal-hal yang lebih dalam, dia mungkin tidak akan mampu menghabiskan 1 miliar lagi. Namun, bagi Ye Xiwen saat ini, itu sudah cukup. Apa yang mungkin membutuhkan waktu 10, beberapa dekade, atau bahkan ratusan tahun bagi orang biasa untuk memahaminya, Ye Xiwen dapat dengan cepat mencapainya selama dia memiliki cukup kristal spiritual. Setelah menguasai pemahaman dasar ini, Ye Xiwen segera mulai memahami kekuatan angin dan guntur. Jika prinsip-prinsip dasar dari domain tersebut adalah fondasinya, maka kekuatan angin dan guntur sekarang adalah komponen terpentingnya. Yang perlu dia pahami adalah ranah kekuatan angin dan guntur. Jika pemahaman seseorang tentang kekuatan angin dan guntur tidak cukup mendalam, maka hal itu mustahil dilakukan. Bahkan dapat dikatakan bahwa semakin dia memahami kekuatan angin dan guntur, semakin besar pula kekuatan seluruh wilayah kekuasaannya. Pemahaman Ye Xiwen tentang kekuatan angin dan guntur sudah luar biasa, karena tidak mungkin untuk menguasai sayap angin dan guntur hingga sempurna tanpa pemahaman mendalam tentang kekuatan angin dan guntur. Sekarang dia hanya memperdalam pemahamannya di bidang ini. Meskipun Ye Xiwen telah menguasai sayap angin dan sayap petir hingga kesempurnaan agung, dia belum menguasai sayap angin dan petir hingga kesempurnaan agung. Ini karena sayap angin dan sayap petir belum sepenuhnya terintegrasi. Hanya ketika keduanya sepenuhnya terintegrasi dan tidak dapat dibedakan satu sama lain, sayap angin dan petir dapat dianggap sepenuhnya sempurna. Dan hanya saat itulah dia mungkin dapat mencoba mencapai tahap ketiga dari sayap iblis. Itu adalah ranah yang benar-benar baru. Ranah yang Ye Xiwen tidak mungkin bisa capai. Dan dia bahkan tidak tahu kapan dia akan bisa memasuki tahap ketiga. Sekarang kami melakukan keduanya sekaligus. Memsa dua burung dengan satu batu. Saat Ye Xiwen menggabungkan sayap angin dan sayap petir, pemahamannya tentang kekuatan angin dan petir akan meningkat secara bertahap, meletakkan dasar bagi pembentukan ranah kekuatan angin dan petirnya. Bab 983 hanya selangkah lagi. Waktu berlalu detik demi detik saat ia terus memperoleh wawasan. Seiring dengan semakin dalamnya pemahaman Ye Xiwen tentang kekuatan angin dan guntur, kekuatan angin dan guntur di sekitarnya secara bertahap menjadi lebih jinak, seperti rakyat yang tak terhitung jumlahnya yang tunduk pada kekuasaan raja mereka. Selembut air yang mengalir, air itu membasuh tubuhnya. Pikiran Ye Xiwen jernih, bebas dari gangguan apapun.
Dia hanya menerima informasi tentang deduksi kekuatan angin dan guntur. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Jika dia bisa memiliki kekuatan angin dan guntur dan memadatkannya menjadi baju zirah kekuatan angin dan guntur, itu pasti akan sangat dahsyat. Namun, pikiran itu hanyalah sebuah pikiran, dan dia segera menekannya. Saat ini, hal terpenting adalah memadatkan pikiran itu menjadi sebuah ranah, memiliki kemampuan untuk bersaing dengan para ahli di alam aspek Dharma. Setidaknya kita bisa melarikan diri dari mereka. Dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu, dan semakin banyak ahli mulai berkumpul di hutan dari pinggirannya. Karena sejumlah besar ahli dari berbagai kekuatan besar berdatangan dari Laut Yunsing dan Laut Iblis Kacau, mereka ada di mana-mana. Dalam beberapa bulan terakhir, semakin banyak ahli dari Laut Iblis Kacau dan Laut Awan Naik yang secara bertahap tiba. Bukan hanya beberapa elit generasi muda dari kekuatan utama. Banyak dari mereka berjuang mendaki hingga lantai 6 dari bawah. Tetapi karena keberadaan binatang buas yang ganas itu, semua orang terjebak di lantai 6 dan tidak dapat mencapai lantai 7. Ada juga beberapa orang yang tidak menyadari keterbatasan mereka sendiri dan mengambil risiko, ingin terbang melewati binatang buas itu saat masih tertidur. Sebelum mereka sempat terbang, mereka hancur berkeping-keping oleh gelombang energi dahsyat yang tiba-tiba, termasuk beberapa makhluk di tingkat ke-9 alam transenden. Namun, mereka bahkan tidak mampu menahan kekuatan energi pelindung dan sepenuhnya musnah. Sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang berani melanggar hukum atau mencoba menerobos masuk secara paksa. Semua orang menunggu. Mereka semua menunggu kemunculan para ahli di alam aspek Dharma dari kekuatan-kekuatan besar. Seseorang yang mampu membunuh binatang buas ini, agar mereka masih memiliki harapan. Karena mereka tidak bisa melewatinya dalam waktu dekat, kelompok itu segera mulai menjelajahi tingkat ke-6. Tingkat ke-6 bagaikan masa lalu kuno. Berbagai makhluk perkasa hidup di dalamnya. Bahkan ada makhluk di tingkat ke-9 alam transenden. Dan bahkan mereka yang berada di ambang alam aspek Dharma. Tetapi tidak jelas apakah itu disebabkan oleh penindasan hukum atau hal lain. Bahkan tidak ada satu makhluk pun di alam aspek Dharma. Meskipun demikian, tidak ada yang berani bertindak gegabah. Karena binatang buas tak dikenal itu masih ada. Dan tidak ada yang tahu seberapa kuatnya binatang itu. Beberapa bahkan berspekulasi bahwa seorang ahli di alam aspek Dharma pun tidak akan mampu menandingi binatang buas ini. Tetapi ini hanyalah spekulasi. Karena belum ada seorang pun yang benar-benar mampu melawannya. Namun, para ahli alam aspek Dharma yang dirumorkan telah tiba sejak lama sama sekali tidak muncul. Dalam keadaan ini, banyak area terlarang di tingkat ke-6 mulai dieksplorasi. Lingkungan tingkat ke-6 telah terbentuk pada waktu yang tidak diketahui, dan mengandung banyak harta karun alam yang langka dan berharga yang sangat jarang ditemukan di luar menara penekan iblis. Jauh lebih banyak daripada yang ada di luar menara. Para ahli ini berkumpul di tepi hutan. Semuanya demi satu tanaman bernama rumput panjang umur poros surgawi, yang konon dapat menambah 100 tahun umur seseorang. Meskipun hanya dapat meningkatkan umur hingga 100 tahun, hal itu tetap menimbulkan kehebohan dan kegembiraan di kalangan banyak praktisi seni bela diri. Begitu mereka memasuki alam transenden, banyak pil penambah umur panjang dan harta karun langka yang sebelumnya berguna bagi mereka tiba-tiba menjadi tidak berguna. Ini karena, pada dasarnya, baik pil penambah umur panjang maupun harta karun langka merangsang potensi tubuh dan umur. Sebagai contoh, batas umur manusia, bahkan jika mencapai 10.000 tahun, itu akan menjadi batas kelangsungan hidup manusia. Tidak ada potensi yang dapat dirangsang dan dimanfaatkan lebih dari itu. Oleh karena itu, begitu Anda mencapai alam transenden, semua pil yang dapat memperpanjang hidup tiba-tiba menjadi tidak efektif. Menurut hukum langit dan bumi, Anda hanya dapat hidup selama 10.000 tahun. Tidak lebih, hanya kurang. Hanya dengan mengkultivasi keabadian Anda dapat menembus batas 10.000 tahun. Ramuan biasa tidak lagi efektif, hanya ramuan langka dan berharga dengan khasiat luar biasa yang dapat memperpanjang hidup dalam keadaan seperti itu. Jangankan 100 tahun, bahkan 10 tahun atau 1 tahun pun akan sangat berharga di pasar, dengan banyak orang yang bersaing untuk mendapatkannya.
Banyak orang mungkin mengasingkan diri. Hanya 1 tahun atau 10 tahun lagi untuk mendapatkannya. Begitu material langka dan berharga seperti itu muncul di pasaran, hal itu pasti akan menyebabkan hiruk-pikuk pembelian. Apalagi alam transenden, bahkan alam aspek dharma, dan para ahli yang telah melampaui alam aspek dharma, akan muncul. Dihadapkan dengan umur yang pendek itu, tidak seorang pun dapat tetap tenang dan akan mencoba segala cara untuk memperpanjang umur mereka. Di masa lalu, apalagi 100 tahun yang lalu, 10 tahun pun tak terjangkau bagi para ahli alam transenden ini. Belum lagi harta karun legendaris yang bisa memperpanjang umur hingga 1000 tahun. Itu hanyalah legenda. Ini juga menunjukkan bahwa di hadapan waktu, setiap praktisi bela diri tampak begitu rapuh. Bahkan para praktisi bela diri yang mampu membalikkan sungai dan laut serta merebut bintang dan bulan pun tak berdaya ketika berhadapan dengan pisau jagal waktu. Satu-satunya jalan adalah dengan mati-matian meningkatkan kekuatan mereka dan berkultivasi hingga mencapai alam keabadian sebelum masa hidup mereka berakhir. Tentu saja, ada beberapa metode penyegelan yang dapat mengurung orang dan membiarkan mereka keluar untuk generasi mendatang. Tetapi tidak ada metode yang dapat mengurangi berjalannya waktu. Bahkan segel ini hanya dapat memperlambat berjalannya waktu. 10, 20, atau 30 kali lebih cepat daripada kecepatan waktu yang berjalan di luar. Namun, kekurangannya juga sangat jelas. Setelah disegel, kultivasi spiritual seseorang akan stagnan, memasuki keadaan mati suri, sementara tubuh akan menua perlahan. Banyak orang mungkin meninggal di dalam segel itu sendiri saat proses penyegelan berlangsung. Jika segel tidak dibuka tepat waktu, mereka mungkin benar-benar meninggal di dalamnya. Jadi ini hanya dapat dianggap sebagai tindakan sementara, bukan metode yang benar-benar efektif. Bahkan metode yang digunakan untuk menyegel iblis dan beberapa binatang buas sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Mereka juga menggunakan metode ini. Mereka mungkin tidak dapat membunuhnya secara langsung, tetapi mereka dapat perlahan-lahan menghancurkannya hingga mati dengan menyegelnya. Sama seperti monster bintang raksasa di alam bela diri sejati. Ia sebenarnya menggunakan metode yang sama, hanya saja tanpa kekuatan yang begitu besar. Sangat mudah membayangkan betapa berharganya harta karun alam yang langka dan istimewa ini, terutama rumput panjang umur poros surgawi, yang dapat memperpanjang umur hingga ratusan tahun. Seketika, banyak sekali pendekar bela diri berkumpul di hutan. Ye Xiwen, yang sedang mengasingkan diri di hutan, segera merasakan aura-aura kuat mendekat satu persatu. Aura terlemah di antara mereka semuanya setidaknya berada di tingkat kelima alam transenden, dan bahkan ada beberapa aura yang sangat kuat. Namun, kini ia berada di tahap akhir dan paling krusial dari kultivasi terpencilnya untuk memahami ranah tersebut. Dalam 3 bulan ini, ia telah sepenuhnya memahami kekuatan angin dan guntur hingga sempurna, dan sayap angin dan guntur juga telah sepenuhnya terintegrasi. Ia telah secara resmi mengkultivasi sayap angin dan guntur hingga sempurna, dan tidak ada kemungkinan untuk membuat kemajuan lebih lanjut di tingkat kedua sayap iblis. Pada saat yang sama, ketika menyatu dengan sayap angin dan guntur, pemahamannya tentang kekuatan angin dan guntur juga berkembang pesat, dan dia hanya selangkah lagi dari memadatkan ranah kekuatan angin dan guntur. Bagi orang biasa, mungkin dibutuhkan puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun kultivasi dan pemahaman untuk memadatkan suatu domain. Pencapaian Ye Xiwen pada level tersebut hanya dalam 3 bulan tentu saja berkat fondasi pemahamannya tentang kekuatan angin dan petir yang ia bangun saat mengkultivasi sayap angin dan petir. Tetapi yang lebih penting, itu karena ia rela menggunakan kristal spiritual. Hanya dalam 3 bulan, dia mengonsumsi lebih dari 200 juta kristal spiritual. Tingkat konsumsi yang seperti air yang mengalir. Namun, Ye Xiwen sama sekali tidak menganggapnya mahal. Bahkan, ia merasa mendapatkan kesepakatan yang bagus. Kristal spiritual adalah sesuatu yang dapat diperoleh siapapun jika mereka bersedia berusaha. Tetapi waktu adalah sesuatu yang tidak dapat dibeli kembali. Ye Xiwen pada dasarnya mengulur waktu dengan kristal spiritual. Adakah kesepakatan yang lebih baik di dunia ini? Namun, setelah menghabiskan beberapa bulan terakhir, semua kristal roh yang awalnya ia rebut dari Pangeran Buaya dan anggota klan Buaya Racun Bayangan telah hilang.
menyisakan hanya sedikit lebih dari 100 juta kristal roh baginya. Siapa yang tahu kapan dia bisa mendapatkan begitu banyak kristal roh lagi? Tidak selalu ada domba gemuk seperti Pangeran Buaya untuk dirampok. Meskipun generasi penerus yang lebih muda dari kekuatan besar lainnya pasti memiliki kekayaan yang cukup besar, dia telah menyinggung klan buaya racun bayangan hingga ke titik yang tidak dapat diperbaiki lagi. Bagaimana mungkin dia bisa menyinggung raksasa lain juga? Jika tidak, dia benar-benar tidak akan punya cara untuk bertahan hidup di Laut Yunsing. Ide ini hanya bisa ditinggalkan untuk saat ini. Namun, ia dengan cepat membenamkan dirinya dalam pemahaman. Ia hanya sedikit lagi dari kesuksesan dan sama sekali tidak boleh gagal di menit-menit terakhir. Ia tidak tahu kapan ia akan mampu membuat terobosan lain. Yang terpenting, Ye Xiwen sangat waspada terhadap para ahli di alam aspek Dharma. Jika bukan karena keberadaan domain semu angin dan petir, ia mungkin bahkan tidak akan bisa melarikan diri. Sementara itu, para ahli dari berbagai ras di luar hutan tidak menyadari kehadiran Ye Xiwen di dalam hutan dan rawa. Sebaliknya, mereka maju ke dalam hutan berdua-dua atau bertiga-tiga, dengan teliti mencari rumput panjang umur Tiansu. Puff, sebuah cahaya hijau tajam menyambar, dan sulur hijau yang muncul entah dari mana langsung menusuk dahi seorang ahli alam transenden tingkat 6. Dahinya pecah seperti semangka, dan materi otak berwarna merah dan putih berhamburan kemana-mana. Beberapa ahli bela diri di sekitarnya dengan cepat melancarkan beberapa serangan, menghancurkan tanaman rambat itu menjadi debu. Hati-hati semuanya, teriak ahli bela diri terkemuka itu berulang kali. Bab 984 Rumput Panjang Umur Poros Surgawi. Di tempat berbahaya ini, terdapat titik-titik mematikan di mana-mana. Jika Ye Xiwen tidak dilindungi oleh Ye Mo, dia tidak akan berani memilih tempat ini untuk mengasingkan diri. Alasan dia memilih tempat ini adalah untuk menghindari ditemukan oleh para pendekar bela diri pengangguran yang belum mencapai tingkat ke-7 dan selalu mencari masalah. Bahkan Pangeran Buaya dan yang lainnya pun tidak berani memilih untuk berkultivasi dalam pengasingan di sini untuk mencapai terobosan, yang menunjukkan betapa berbahayanya berkultivasi dalam pengasingan di sini. Dia bisa melindungi bawahannya, tetapi siapa yang akan melindunginya ketika dia sedang mengasingkan diri? Tentu saja, tidak masalah apakah Ye Xiwen memahami suatu wilayah, karena dia bisa saja diganggu kapan saja untuk meninggalkan pengasingannya. Itulah sebabnya dia berani mengasingkan diri di sini. Seandainya bukan karena lingkungan yang keras di sini, dia mungkin akan memilih untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat ke-6 alam transenden terlebih dahulu. Pengalamannya sudah cukup mumpuni. Yang dia butuhkan sekarang hanyalah kesempatan yang tepat untuk menembus batasan, dan semuanya akan berjalan dengan sendirinya. Adegan ini terus berlanjut, tetapi para ahli dari berbagai ras, yang sudah kewalahan oleh efek rumput panjang umur, tidak lagi mempedulikan hal-hal seperti itu. Selain itu, di hutan berbahaya ini, selain rumput panjang umur yang telah terlihat bersembunyi di sana, terdapat banyak harta karun alam langka dan berharga lainnya, yang membangkitkan minat para pejuang dari berbagai ras. Level ke-6 ini adalah perpaduan berbagai macam orang. Bisa dibilang level ini berisi setiap elemen yang dapat dibayangkan. Dan bahkan jika Anda mendapatkan harta karun, Anda mungkin tidak dapat mempertahankannya, karena Anda bisa diserang dan dibunuh oleh orang lain kapan saja. Kematian dan pencurian harta karun terjadi hampir setiap saat. Apakah benar-benar ada ramuan panjang umur di sini? Mengapa kita belum menemukannya setelah mencari begitu lama? Tanya seseorang. Di tengah perjalanan, 3 atau 4 anggota tim mereka meninggal dunia. Bagi mereka, itu seperti neraka, tempat mereka bisa mati kapan saja. Para ahli ini, beberapa di antaranya berada di tingkat ke-6 alam transenden, atau bahkan tingkat ke-7, akan dianggap sebagai tokoh yang tangguh di lautan iblis kacau. Setidaknya jika mereka berhati-hati, mereka bisa melindungi diri mereka sendiri. Seandainya berada di Laut Yunsing, seseorang bahkan bisa mendirikan sebuah yayasan dan menjadi pelopor. Namun di sini, seseorang bisa mati dengan mengerikan kapan saja. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Sama seperti ahli tadi, yang tampak begitu mengintimidasi di luar. Tetapi di sini, dia benar-benar tidak berdaya untuk melawan.
Mungkin hanya seorang ahli dari alam aspek Dharma yang dapat berkeliaran bebas di sini dan mengabaikan ancaman-ancaman ini. Rumput panjang umur ini bukanlah ramuan langka biasa. Ini adalah harta karun yang dapat membalikkan proses penuaan dan meningkatkan umur kita. Makhluk-makhluk spiritual semacam ini semuanya adalah makhluk berakal. Mereka dapat menghindari deteksi kita. Jadi mereka pasti sudah menghilang ke kedalaman hutan. Peluang kita untuk menemukan mereka tipis. Tetapi meskipun peluangnya kecil, kita tidak boleh menyerah. Jika kita mendapatkannya, kita akan benar-benar kaya, kata pemimpin itu, seorang kultivator alam transenden tingkat 8, dengan mata berbinar. Ya, bahkan dia sendiri tidak terlalu yakin bisa menemukan rumput panjang umur poros surgawi. Dia bahkan tahu bahwa banyak ahli akan datang untuk memperebutkannya, dan peluang untuk memenangkannya sangat kecil. Tetapi meskipun hanya ada peluang 1:10.000, mereka tidak akan menyerah. Mereka sangat memahami pepatah bahwa keberuntungan berpihak pada orang yang berani. Dalam hidup mereka, siapa yang tidak pernah mencoba mencuri harta? Mereka bahkan pernah dirampok berkali-kali. Tapi itulah dunia para ahli bela diri, kejam dan acuh tak acuh. Karena sumber daya dunia terbatas dan tidak dapat mencukupi kebutuhan begitu banyak orang. Setiap orang harus bersaing untuk mendapatkan apa yang menjadi hak mereka, dan hanya orang yang menonjol yang berhak memilih. Dan bahkan jika kita tidak mendapatkan rumput panjang umur, kita masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan bahan-bahan langka dan berharga lainnya. Jadi perjalanan kita tidak akan sia-sia. Kata pria itu, yang lain mengangguk setuju, jika bukan karena alasan ini, dan jika hanya untuk rumput panjang umur yang sulit didapatkan, mereka tidak akan bertahan selama ini. Selain itu, kekuatan angin dan petir di hutan ini sangat kuat. Kita sering dapat melihat kilatan petir dengan mata telanjang. Ini tidak normal. Mungkin ada harta karun luar biasa yang muncul. Dan banyak orang berada di sana untuk itu. Cepat, tangkap dia. Padang rumput panjang umur dari poros surgawi ada di sini. Tiba-tiba, keributan muncul dari depan. Salah satunya, ramuan panjang umur, langsung membangkitkan semangat kelompok yang sudah tegang itu. Ramuan panjang umur dari poros surgawi. Alasan mereka mengambil risiko besar untuk datang ke sini adalah justru demi ramuan panjang umur dari poros surgawi. Tanpa ragu-ragu, dia bergegas menuju sumber suara itu. Ketika mereka tiba, mereka mendapati bahwa ratusan prajurit dari berbagai ras telah berkumpul di area datar di dalam hutan. Di atas rumput, tampak sebuah tanaman obat yang memancarkan cahaya ilahi 5 warna. Cahayanya yang berkilauan langsung menarik perhatian semua orang. Seluruh tubuhnya memancarkan cahaya ilahi aneka warna. Seolah-olah ia adalah makhluk ilahi yang turun ke bumi. Seseorang yang seharusnya tidak dilahirkan ke dunia ini. Rumput panjang umur ini belum tumbuh sepenuhnya. Setelah tumbuh sepenuhnya, rumput ini bahkan dapat memperpanjang umur seseorang hingga 1000 tahun. Ini benar-benar produk ilahi di antara produk-produk ilahi. Seru seseorang dengan takjub. Semua orang tahu bahwa rumput panjang umur belum matang. Artinya belum siap dipanen. Tapi apa yang bisa dilakukan saat ini? Meskipun tahu belum matang, mereka harus tabah dan tetap memanennya. Mereka tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan agar rumput panjang umur itu matang. Dan yang lebih penting, mereka tidak bisa menunggu selama itu. Jika mereka tidak memetiknya sekarang, orang lain akan mengambilnya begitu saja. Dalam upaya mereka untuk mencapai umur panjang, mereka akan melakukan hampir apa saja. Ramuan panjang umur yang langka dan berharga seperti itu tidak akan terjangkau bahkan bagi seorang ahli bela diri di alam transenden, meskipun mereka menjual semua yang mereka miliki. Satu-satunya cara untuk mendapatkannya adalah melalui penjelajahan reruntuhan tersebut. Bahkan di antara para ahli di alam aspek Dharma, hanya sebagian kecil yang mampu membelinya. Hanya mereka yang terkaya yang mampu membelinya. Dengan kata lain, jika mereka bisa merebutnya, mereka akan langsung menjadi sekaya kelompok terkaya di alam aspek Dharma. Pada dasarnya menjadi kaya dalam semalam. Bahkan jika mereka tidak menjualnya, mereka dapat menggunakannya untuk diri mereka sendiri di masa depan. Kepercayaan pada seni bela diri bukanlah sekadar omong kosong. Ada banyak sekali master alam transenden di dunia, tetapi kurang dari 1/10 dari mereka yang berhasil memasuki alam aspek Dharma.
Banyak dari mereka meninggal karena usia tua di alam transenden ketika masa hidup mereka telah habis. Para ahli alam transenden ini dianggap beruntung, karena ada ratusan atau ribuan kali lebih banyak praktisi bela diri yang bahkan tidak dapat mencapai alam transenden. Bagi para praktisi bela diri ini, hal yang paling membuat frustrasi adalah umur mereka yang tidak cukup panjang. Sekalipun hanya 1 tahun lagi, itu tetap secercah harapan. Jika mereka bisa memiliki 10 tahun lagi, itu akan luar biasa. Terlebih lagi, jika itu 100 tahun atau 1000 tahun, dan mereka yang terjebak di titik paling kritis diberi kesempatan, maka hal itu dapat dikatakan sangat penting. Mereka cukup beruntung berhasil menembus pertahanan. 100 tahun bukanlah apa-apa bagi para ahli bela diri ini yang telah hidup selama ribuan tahun. Tetapi di saat-saat terakhir, bahkan sedetik pun dapat berarti perbedaan antara hidup dan mati. Raungan. Dengan raungan marah, seekor harimau bertaring merah muncul di hadapan kelompok itu. Tatapan dinginnya tertuju pada mereka. Ia telah menjaga ramuan panjang umur ini selama bertahun-tahun. Tetapi baru-baru ini, ia menjadi sasaran orang-orang ini. Meskipun dia tahu bahwa pihak lawan memiliki lebih banyak orang dan kekuatan yang lebih besar, dia tetap menolak untuk pergi, yang merupakan kesempatan besar baginya. Bahkan ada harimau bertaring tajam. Harimau bertaring tajam ini mungkin sudah mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Ini adalah harta karun tersendiri. Pada saat itu, banyak orang sudah merasa bersemangat dengan apa yang disebut senjata ajaib tersebut. Mereka melihat bahwa harimau bertaring tajam ini, yang telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden, sama sekali tidak takut. Sebaliknya, ia sangat bersemangat. Di mata mereka, harimau bertaring tajam ini bukan lagi sekadar harimau bertaring tajam, melainkan harta karun yang bergerak. Kulit, daging, dan tulangnya semuanya merupakan material berkualitas tinggi, sangat langka. Mari kita bunuh harimau bertaring tajam ini dulu, lalu kita bisa membahas cara mendistribusikan rumput panjang umur. Saran seseorang, pada saat ini, dibandingkan dengan harimau bertaring tajam di depan mereka, banyaknya teman mereka menjadi ancaman terbesar. Semua orang takut bahwa ketika mereka mencoba memperjuangkan sesuatu, teman-teman mereka akan tiba-tiba menyerang, yang lebih mengancam daripada harimau bertaring tajam itu sendiri. Obat-obatan yang disebut langka dan berharga itu harus dijaga oleh makhluk-makhluk spiritual, dan memang demikian adanya. Pedang, tombak, kapak perang, dan senjata lainnya berubah menjadi garis-garis cahaya dan melesat menuju harimau bertaring tajam. Berbagai teknik bela diri juga dilepaskan, meledak di langit, mengaung, dengan raungan. Harimau bertaring tajam membuka mulutnya yang besar, melepaskan energi pedang yang tak terhitung jumlahnya yang menghujani para prajurit dari berbagai ras. Meskipun harimau bertaring tajam ini hanyalah binatang iblis, seekor hewan biasa, kemampuan pedangnya sangat luar biasa. Pemahamannya tentang ilmu pedang mungkin bawaan sejak lahir, tetapi itu sudah cukup untuk mempermalukan banyak kultivator pedang. Harimau bertaring tajam itu meraung, melepaskan energi pedangnya. Seketika itu juga, lebih dari 20 dari sekitar 100 ahli bela diri, yang semuanya berada di tingkat ke-6 atau ke-7 alam transenden, dipenuhi lubang akibat energi pedang tersebut. Aura ganasnya langsung membuat takut para ahli bela diri yang ingin maju menyerang. Semua orang menatap tajam harimau bertaring tajam itu, tetapi mereka tidak tahu apakah mereka harus menyerbu. Intinya adalah, meskipun mereka menyerbu, mereka tidak akan mampu menandingi harimau bertaring tajam ini. Seekor binatang iblis di tingkat ke-9 alam transenden sudah cukup untuk menahan mereka semua di sini. Di antara mereka, yang terkuat hanya berada di tingkat ke-8 alam transenden, yang jauh lebih lemah dibandingkan dengan harimau bertaring tajam yang telah memasuki tingkat ke-9 alam transenden. Minggir, biarkan aku yang urus ini. Teriakan keras terdengar dari kejauhan, dan bola energi iblis melesat masuk dari jarak jauh. Momentumnya sangat mencengangkan. Bab 985 Pangeran Racun yang Mengerikan. Minggir, biarkan aku yang urus ini. Teriakan keras terdengar dari kejauhan, dan bola energi iblis melesat dari kejauhan dengan momentum yang menakjubkan. Binatang buas. Saat bola energi iblis ini muncul,
Sebuah tinju raksasa melesat keluar, menembus kabut iblis dan langsung menghantam harimau bertaring tajam itu. Dia sebenarnya adalah seorang master di tingkat ke-9 alam transenden. Barulah saat itu semua orang menyadari siapa pendatang baru tersebut. Dia adalah seorang pria bertubuh kekar dari klan iblis laut, tinggi dan berwajah tegas, sangat perkasa. Pada saat itu, setelah melihat serangan dari iblis laut yang kekar, harimau bertaring tajam itu segera mundur. Pukulan itu sangat kuat, bahkan mungkin bisa membunuhnya. Dia tidak bodoh. Dia memuntahkan seteguk energi, pedang, setebal lebih dari 10 kaki dan sepanjang beberapa puluh kaki, yang menghantam langsung ke arah kepalan tangan raksasa itu. Ledakan, tabrakan dahsyat itu terjadi seketika, dan gempa susulan yang mengerikan akibat ledakan tersebut menyebar keluar dalam lingkaran konsentris. Pria dan harimau itu bertarung hingga mencapai udara. Pertempuran semakin sengit. Baik harimau bertaring tajam maupun ahli iblis laut bukanlah petarung biasa. Guncangan susulan dari ledakan itu cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Pada saat itu, melihat bahwa ahli dari klan iblis laut dan harimau bertaring tajam yang paling mengancam telah pergi, beberapa sosok segera melesat keluar dan langsung merebut rumput panjang umur poros surgawi. Pakar di tingkat ke-6 alam transenden adalah yang pertama bertindak dan paling cepat. Hanya dalam sekejap, dia mencapai sekitar rumput panjang umur poros surgawi. Sialan! Rumput panjang umur poros surgawi itu milikku. Siapa yang berani menyentuhnya? Pada saat itu, teriakan keras terdengar dari langit, dan sebuah tinju besar menghantam tempat itu, membunuh ahli tingkat 6 alam transenden seketika tanpa kekuatan untuk melawan. Semua orang merasakan merinding. Pakar tingkat ke-9 alam transenden ini terlalu kuat. Seorang pakar alam transenden tingkat ke-6 adalah sosok yang dihormati di wilayah Laut Yunsing. Namun ia terbunuh oleh orang ini hanya dengan satu pukulan. Pada saat ini, meskipun mereka berasal dari faksi yang berbeda, semua orang merasakan kesedihan yang sama. Karena mereka semua adalah ahli di tingkat ke-6 atau ke-7 alam transenden. Sekalipun mereka lebih cepat, mereka mungkin tidak akan bernasib jauh lebih baik. Di mata seorang guru sejati, orang-orang ini tidak berbeda dengan gulma biasa, yang menunjukkan betapa dominannya ahli dari klan iblis laut ini, yang tidak mengizinkan perlawanan sedikit pun. Mereka selalu memperlakukan orang lain seperti sampah atau semut. Tetapi ketika mereka diperlakukan dengan cara yang sama, tiba-tiba mereka merasakan kesedihan yang sama. Setan laut ini terlalu mendominasi. Apakah mereka berpikir bahwa hanya karena sesuatu adalah milik mereka, maka itu menjadi milik mereka? Jika demikian, apa gunanya kita berada di sini? Kita semua dianggap sebagai orang penting di dunia luar, tetapi kita sangat tidak berdaya melawan para ahli yang telah mencapai tingkat ke-9 alam transenden. Kita bahkan tidak mendapatkan bagian dari harta karun langka ini. Keluh sang ahli dengan frustrasi. Tingkat ke-9 alam transenden dan tingkat ke-8 adalah dua ekstrim yang sangat berbeda. Karena dalam arti tertentu, tingkat ke-9 adalah puncak dari seluruh alam transenden. Dan kekuatan di sana adalah hal yang sama sekali berbeda. Berhenti bicara. Lalu kenapa kalau kita tidak puas? Kecuali kita bisa mengalahkan mereka. Seorang master di tingkat ke-9 alam transenden sudah bisa dengan mudah mengalahkan kita. Jika dia bertarung dan mundur, bahkan jika kita semua terbunuh, kita mungkin bukan tandingannya. Tapi aku tidak mau menyerah. Rumput panjang umur surgawi ada tepat di depan kita. Itu ada dalam genggaman kita. Jika kita mendapatkannya, kita akan kaya raya dalam semalam. Anda harus hidup untuk menikmati uang. Jika tidak, Anda tidak bersalah. Seperti kata pepatah, orang biasa tidak bersalah. Tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun. Meskipun semua orang membenci ahli dari klan iblis laut itu, tidak dapat dipungkiri bahwa dia telah benar-benar mengintimidasi mereka. Mereka tidak berani menguji kemampuannya lagi, untuk melihat apakah dia bisa membunuh mereka dalam sekali serang. Namun, bukan berarti mereka semua menyerah. Mata mereka tertuju pada pria dan harimau yang bertarung di langit. Banyak yang bahkan menyimpan pikiran jahat, berharap pria dan harimau itu terluka parah, sehingga mereka memiliki kesempatan untuk terus bertarung memperebutkan rumput panjang umur poros surgawi. Bahkan,
Mereka berpikir itu adalah peluang yang sangat bagus. Dua ahli di tingkat ke-9 alam transenden bisa saja berakhir dalam situasi di mana keduanya terluka parah. Pertempuran di langit semakin sengit, dengan kedua ahli tingkat ke-9 dari alam transenden terlibat dalam duel habis-habisan di udara. Pada saat ini, kekuatan superior monster laut itu secara bertahap menjadi jelas. Harimau bertaring tajam itu terpaksa mundur perlahan. Tubuhnya dipenuhi bekas pukulan besar, masing-masing dengan tulang yang patah di bawahnya. Pemandangan yang benar-benar menyedihkan. Bahkan dalam keadaan seperti itu, harimau bertaring tajam itu bertarung sampai mati. Di sisi lain, pria kekar dari klan iblis laut, meskipun unggul, tidak dalam kondisi baik. Beberapa luka dalam yang memperlihatkan tulang di dadanya disebabkan oleh harimau bertaring tajam itu. Dan bahkan ada lubang menganga di perutnya, digigit langsung oleh harimau tersebut. Giginya, seperti dua pedang besar, sama tajamnya. Namun, saat ini, ahli dari klan iblis laut mulai tenang, karena dia sudah yakin akan kemenangan. Bahkan jika pertarungan berlanjut hingga akhir, dia bisa membunuh harimau bertaring tajam itu. Tentu saja, akan lebih baik untuk menakut-nakuti harimau bertaring tajam itu, karena itu adalah metode yang paling sederhana. Sekalipun dia memenangkan pertempuran hingga akhir, itu akan menjadi kemenangan yang sia-sia, dan akan ada banyak orang yang menunggunya untuk mempermalukan dirinya sendiri. Dia tahu betul bahwa semua orang di bawahnya mengawasinya dengan saksama. Jika dia menunjukkan kelemahan apapun, mereka akan menerkamnya seperti sekumpulan serigala. Sekalipun dia seekor harimau yang ganas, dia tidak akan mampu menghadapi sekumpulan serigala. Namun, harimau bertaring tajam itu tidak menuruti keinginannya dan tidak mundur. Sebaliknya, ia bertarung sampai mati. Keduanya bertarung sengit, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Energi pedang dan niat tinju memenuhi langit, bertabrakan dan larut satu sama lain. Binatang buas, matilah. Pada saat itu, pria kekar dari klan iblis lautan memanfaatkan celah di tubuh harimau bertaring tajam itu, bergegas maju dalam satu langkah, dan memadatkan energi iblis yang tak terhitung jumlahnya di tangannya, melepaskan pukulan dahsyat yang menghantam harimau bertaring tajam itu. Bang! Tengkorak harimau bertaring tajam itu hancur seketika, otaknya berhamburan kemana-mana. Namun sebelum mati, harimau bertaring tajam itu menusukkan taringnya kembali ke tubuh pria besar itu, menciptakan lubang besar. Darah mengalir deras, dan tidak diketahui berapa banyak organ dalamnya yang tertusuk. Pria bertubuh kekar dari klan iblis laut itu tiba-tiba pucat pasi. Tubuhnya terhuyung-huyung di udara, hampir jatuh ke tanah. Melihat kondisi iblis laut yang telah kalah, mata banyak ahli di bawah sana berbinar seolah-olah mereka telah melihat peluang besar. Ini kesempatan bagus. Dia sudah menderita luka serius. Jika dia turun untuk memperebutkannya, dia akan mati. Jangan khawatir, teriak seseorang, yang langsung membangkitkan semangat banyak praktisi bela diri di bawah. Seketika, banyak orang bergegas maju. Saat itu, tidak ada yang repot-repot mencari tahu siapa yang mengucapkan kata-kata itu. Karena itulah yang benar-benar mereka rasakan. Hanya saja satu orang yang mengucapkannya dengan lantang. Seketika itu juga, semua orang bergegas maju. Seorang master tingkat ke-8 dari alam transenden memimpin dan tiba tepat di dekat rumput panjang umur poros surgawi. Tetapi sebelum dia sempat menyentuhnya, serangan bertubi-tubi menyusul dari belakang, menghantamnya hingga menjadi gumpalan kabut darah. Dia bahkan tidak sempat berteriak, serangan dari belakang terlalu deras. Itu bahkan lebih menakutkan daripada ketika ahli iblis laut itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Namun demikian, tidak ada yang mau mundur, karena semua orang tahu bahwa ini adalah kesempatan sekali seumur hidup, dan begitu hilang, ia akan hilang selamanya. Sialan, ini milikku. Pada saat itu, pria kekar dari klan iblis laut mengabaikan luka-lukanya dan menerkam seperti harimau, terbang turun dari langit dan membunuh seorang ahli alam transenden tingkat 7 dengan satu pukulan. Di bawah kekuatan penuhnya, ahli alam transenden tingkat 9 itu, yang sangat marah, memang sangat menakutkan. Aku menginginkan rumput panjang umur Tiansu ini. Tiba-tiba, suara yang sangat arogan terdengar dari langit, dan sekelompok orang muncul,
langsung melintasi langit. Pemuda di depan kelompok itu berwajah pucat dan tidak berjenggot, dengan tatapan yang dalam dan agak menyeramkan. Beberapa orang di kerumunan mengenalinya dan memanggil namanya. Pangeran Racun. Semua orang tersentak kaget. Ternyata Pangeran Racun yang telah tiba. Bahkan sekarang, setelah banyak ahli memasuki menara penekan iblis, Pangeran Racun, Pangeran Api, dan yang lainnya masih termasuk di antara para ahli teratas, membuat mereka sangat menakutkan. Di belakang Pangeran Racun, diikuti lebih dari 20 ahli tingkat 7 atau 8 dari alam transenden. Mereka semua adalah ahli elit dari klan naga api racun, memancarkan aura yang kuat dan membawa kehadiran yang sangat berbahaya. Mereka jauh lebih kuat daripada orang-orang yang hadir, meskipun alam mereka serupa. Namun, semua orang tahu betul bahwa meskipun mereka berada di level yang sama, mereka tidak akan mampu menandingi para ahli dari klan naga api beracun ini. Poison Prince dan kelompoknya bergerak sangat cepat, mengejar dalam sekejap dan langsung menyerbu kerumunan. Kemanapun Pangeran Racun lewat, bubuk merah muda menyebar dari area sekitarnya. Seketika, lebih dari selusin pendekar bela diri yang berada di dekatnya roboh di tempat. Mulut mereka berbusa dan wajah mereka membiru. Tak lama kemudian, mereka pun tewas. Seketika itu juga, semua orang bergegas menjauh dari Pangeran Racun seolah-olah mereka melihat hantu, karena takut akan diracuni sampai mati olehnya. Pangeran Racun apa? Siapapun yang berani memprovokasi saya akan mati. Pria kekar dari klan iblis laut itu sangat marah ketika melihat lagi-lagi seorang pembuat onar datang.